Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen perdagangan B akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk tugas pertama mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anus Fatin Pandan Arum, NIM V1220007, 2. Lida Zulfia Karim, NIM V1220036, 3. Nila Nur Anissa, NIM V1220057, dan yang terakhir, Resa Putri Fatima, NIM V1220065. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pengertian serta analisis dari suatu perusahaan. Yang pertama, kita akan menyampaikan pengertian-pengertian dari beberapa istilah, yaitu yang pertama, digitalization and smart technologies, kemudian yang kedua, risk resilience, yang ketiga, sustainability, dan yang terakhir, mass customization. Pengertian-pengertian ini akan dijelaskan oleh Resa Nur Fatima. Untuk Resa Nur Fatima, dipersilahkan. Pengertian digitalization and smart technologies adalah proses mengubah sesuatu menjadi digital alias memanfaatkan teknologi yang lebih canggih lagi. Dalam menghadapi tantangan digitalization and smart technologies, sebaiknya perusahaan mulai membuat perubahan. Perusahaan sebaiknya mulai menerapkan digitalisasi dan teknologi pintar pada supply chain manajemennya. Hal ini karena penerapan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Risk and resilience. Resiko merupakan varian dari hasil yang diharapkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang diharapkan akan sesuai aktual. Rantai pasok melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok material, produksi, permintaan pelanggan, transportasi, pergudangan, distribusi, dan lain-lain, untuk memastikan produk jadi sampai ke konsumen dengan tepat. Rantai pasok profesional menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam mengelola rantai pasok. Setiap proses rantai pasok, risiko mungkin terjadi. Setiap hari, rantai pasok profesional harus menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. Risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam perubahan lingkungan bisnis antara lain, 1. Perubahan permintaan konsumen, 2. Transit delay yang tidak diharapkan, 3. Permasalahan pemasok yang berakibat pada penundaan pemenuhan material atau komponen, 4. Permasalahan produksi, 5. Kekurangan pergudangan yang menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang ke konsumen, dan yang keenam adalah keamanan cyber. Selain permasalahan tersebut, resiko rantai pasok bisa terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain-lain. Dalam hal ini, ketahanan atau resilience sangat penting dalam lingkungan bisnis yang pada dasarnya penuh dengan resiko. Sustainability. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hampir semua perusahaan besar mengejar inisiatif tentang keberlanjutan atau sustainability. Tekanan dari regulator, konsumen, karyawan, dan pemegang saham membuat hampir sebagian besar perusahaan menerapkan dan meningkatkan inisiatif keberlanjutan ini di dalam sistem rantai pasokan atau supply chain mereka. Supply chain yang berkelanjutan adalah pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan menggalakkan praktik tata kelola yang baik untuk seluruh siklus barang dan jasa. Apabila perusahaan tidak memperhatikan sustainability ini, bisa jadi suatu perusahaan tidak bisa bertahan lama dan akhirnya bangkrut. Mass customization. Salah satu yang menjadi permasalahan kritis dalam lingkungan kompetisi pada supply chain saat ini adalah kemampuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan dan spesifikasi tertentu dari customer dan mengendalikan cost.
Dalam hal ini, ada dua permasalahan yang sangat bertolak belakang, yakni diferensiasi produk dan pengendalian biaya. Diferensiasi produk dan pengendalian biaya merupakan dua pola kunci munculnya paradigma mass customization. Mass customization adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Namun demikian, mengaplikasikan mass customization tidak selalu menghasilkan kesuksesan. Banyak sekali tantangan untuk mengadopsi teknik ini. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang suatu perusahaan serta menganalisis isu-isu problem solving dan lain-lain. Yang pertama merupakan perusahaan Adidas AG yang akan dijelaskan oleh Nilam Nur Anissa. Untuk Nilam Nur Anissa dipersilahkan. Profil perusahaan Adidas AG. Perusahaan Adidas AG, yang juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya, yaitu Adolf atau Adi Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama yang digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, yang merupakan adik-adik, mendirikan perusahaan saingan yang bernama Puma pada Agustus tahun 2005. Adidas mengakuisisi rivalnya, Reebok, dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel, yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivitas perusahaan dan isu risk and resilience. Saham perusahaan aparel asal Jerman Adidas anjlok lebih dari 5%. Padahal sepanjang 2018 lalu, saham Adidas melejit hingga 22% dikarenakan perusahaan pakaian olahraga asal Jerman Adidas memiliki masalah karena tidak bisa memproduksi pakaian yang cukup untuk memenuhi permintaan, di mana perusahaan Adidas mengatakan bahwa mereka kekurangan rantai pasokan sehingga sulit untuk memenuhi peningkatan tajam dalam permintaan konsumen untuk pakaian dengan harga menengah. Kekurangan itu membuat pertumbuhan penjualan dalam 3 bulan pertama tahun ini hanya 4%. Adidas mengatakan masalah ini bisa mengurangi hingga 2 poin persentase dari pertumbuhan penjualan tahun ini, yakni antara 5% dan 8%. Kemudian yang selanjutnya merupakan pembahasan problem solving dan data dukung dari perusahaan Adidas AG. Untuk Almas Fatin Pandan Arum dipersilahkan. Problem solving. Untuk mengatasi masalah kekurangan rantai pasokan tersebut, dilakukan beberapa cara. Yang pertama, manajemen Adidas menolak dan tidak memberikan perincian masalah pasokan atau produk yang terpengaruh dalam laporan pendapatannya. Namun, investor mendukung hasil perusahaan yang mengungkapkan peningkatan 40% lewat online dan peningkatan penjualan 16% di Cina yang lebih besar. Laba operasional kuartal pertama naik 17%. Saham Adidas melonjak lebih dari 6% di Frankfurt, mengangkat saham ke rekor tertinggi baru. Dan yang kedua,
Adidas meluncurkan strategi turnaround pada akhir 2016 dan berjanji untuk fokus penjualan online di Cina dan Amerika Utara. Hasilnya, lewat strategi ini, penjualan lewat online atau e-commerce telah membuahkan hasil. Penjualan juga meningkat di Amerika Utara, di mana perusahaan mencuri pangsa pasar dari Nike, NKE, dan Under Armour UA. Adidas telah mendaftarkan atlet dan selebritas sebagai duta besar merek di Amerika Serikat. Hal itu mencetak kemenangan besar bulan lalu ketika mengumumkan kemitraan dengan Beyoncé Knowles. Penyanyi itu telah menandatangani perjanjian untuk meluncurkan kembali EV-Part, lini pakaian olahraga yang modis dengan Adidas. Knowles akan menjadi mitra kreatif untuk Adidas yang membantu mengembangkan alas kaki dan pakaian baru. Data dukung. Pabrikan sepatu dan produk olahraga dari Jerman Adidas AG melaporkan kenaikan laba bersih kuartal pertama sebesar 17% pada Jumat kemarin 3 Mei 2019, yang menjadi sentimen positif harga saham perusahaan di Bursa Wall Street. Pencapaian kinerja positif itu terjadi ketika pertumbuhan penjualan Adidas melambat karena mengalami masalah rantai pasokan supply chain di pasar Amerika Utara dan penurunan di Eropa. Yang kedua, mengutip CNBC Internasional, penjualan kuartal pertama naik 4% menjadi 5,88 miliar euro atau 6,57 miliar US dollar atau setara dengan 93 triliun rupiah dengan asumsi kurs sebesar 14.200 rupiah per US dollar. Sementara laba bersih yang diatribusikan naik 17% mencapai 632 juta euro dengan asumsi kurs euro sebesar 16.000 rupiah. Laba bersih Adidas mencapai 10,11 triliun rupiah. Kinerja ini mengalahkan konsensus analis masing-masing 5,8 miliar euro untuk pendapatan dan 567 juta euro untuk laba bersih. Yang ketiga, saham Adidas pun naik 7% pada perdagangan Jumat pagi karena pasar bereaksi terhadap hasil kinerja bisnis positif. Reuters bahkan melaporkan bahwa harga saham Adidas juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Manajemen Adidas dalam pernyataannya menegaskan masalah rantai pasokan dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan penjualan pada semester pertama tahun ini, khususnya di Amerika Utara. Hal ini menjadi perhatian, mengingat Adidas sudah menggandakan bisnisnya dalam 3 tahun terakhir untuk mengambil pangsa pasar di wilayah tersebut dari saingannya yang lebih besar, yaitu Nike. Yang keempat, mengacu data perdagangan bursa Nasdaq, saham Adidas AG berkode ADDDF ditutup di level 277,75 US dollar per saham. Bahkan sempat mencapai level tertinggi harian sebesar 281,45 US dollar per saham. Dan yang terakhir, CEO Adidas, Kasper Rorsted, mengatakan kepada CNBC dalam program Squawk Box Europe bahwa investor harus terbiasa dengan tingkat pertumbuhan 1 digit perusahaan yang tinggi. Dan tingkat pertumbuhan pendapatan 4% adalah posisi pertumbuhan bisnis yang sementara. Untuk alur supply chain management dari perusahaan Adidas akan dijelaskan oleh Resa Putri Nur Fatima. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alur supply chain management perusahaan Adidas. Untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari para pemasok. Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang, yaitu perkebunan kapas.
Pemasok karet mendapat karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapat kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapat benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapat busa dari penghasil busa, sedangkan industri kardus dan kertas mendapat kardus dan kertas dari penghasil kardus dan kertas, yaitu hutan. Di supply chain management ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian, 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu, terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan atau kardus pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pek atau kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Global Supply Chain Statement Adidas mengenai supply chain-nya yaitu, "We have rules and guidelines that support us in integrating sustainability into our supply chain." Ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan operasionalnya, maka Adidas memiliki aturan serta batasan yang menjadi patokan mereka. Adidas berinovasi pada rantai pasok melalui e-commerce. Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengumpulkan orang IT yang akan mengkoordinasi jalannya e-commerce tersebut. Melalui e-commerce, dia berharap Adidas dapat berkomunikasi langsung dengan customer-nya. Di samping itu, e-commerce dapat membantu proses marketing, yaitu untuk memperkenalkan produk Adidas pada pelanggan. Dengan melakukan hubungan yang secara langsung dengan konsumen, maka Adidas dapat dengan mudah mengetahui jenis produk yang seperti apa yang konsumen butuhkan. Dan setelah itu, barulah proses supply chain dilakukan. Perusahaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Untuk profil perusahaan, isu perusahaan, serta problem solving dari perusahaan PT Telkom Indonesia akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Hilda Zulfia Karim. Profil perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau biasa disebut dengan Telkom Indonesia atau Telkom saja merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, dan PT Pins Indonesia. Direktur utama Telkom saat ini adalah Ririk Ardiansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan Telkom tahun buku 2018 pada 24 Mei 2019.
Kemudian selanjutnya ada isu digital dari perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama, di sektor telekomunikasi, transformasi digital dimulai ketika legasi layanan voice and SMS terus mengalami penurunan. Hal tersebut juga didorong pemberlakuan program registrasi kartu SIM prabayar pada akhir 2017 lalu, serta munculnya persaingan baru dengan penyelenggara layanan over the top atau disingkat OTT. Kemudian yang kedua ada total pendapatan operator PT Telekomunikasi Indonesia menurun sebesar 7,4%. Sehingga mau tidak mau harus mempercepat transformasi digital dengan penyediaan konektivitas berkecepatan tinggi. Selanjutnya adalah problem solving dari perusahaan PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia mulai bertransformasi di aspek operasional maupun finansial lewat 3 program, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan atau delivering best customer experience. Yang kedua, memperluas bisnis digital atau expanding digital business. Yang ketiga, mengintensifikasikan inisiatif inorganik secara smart atau intensifying smart inorganik. PT Telkom juga jor-joran belanja modal infrastruktur. Total belanja modal pada tahun 2018 adalah sebesar 33,6 triliun atau 25,7% dari pendapatan, di mana mayoritas digunakan untuk meningkatkan kapabilitas digital dan membangun infrastruktur broadband yang meliputi BTS, 4G LTE, jaringan akses serta optik rumah, jaringan backbone, serat optik bawah laut dan terestrial, satelit merah putih, dan data center and cloud. Untuk pengalaman digital pelanggan, Telkom mengembangkan digital touchpoint personalisasi layanan melalui pemanfaatan customer insight dan data analitik serta penyederhanaan proses. Sedangkan untuk segmen enterprise, Telkom menyediakan berbagai layanan untuk mendigitalisasi proses bisnis. Alur SCM, Supply Chain Management di Telkom pada level korporat dilakukan oleh unit setingkat Vice President yaitu Supply Planning and Control dan unit Supply Center. Secara direktorat, keduanya berada di bawah Direktorat Keuangan. Dan pada level kewilayahan, fungsi SCM tersebut juga dilakukan oleh unit retail dalam cakupan area operasionalnya. Dan dalam memenuhi pengadaan alat produksi, Telkom selain dari supplier eksternal juga dilakukan dengan sinergi pengadaan Telkom Group yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan PD 301 tahun 2012 yang dapat digambarkan pada gambar berikut. Data dukung. 3 program untuk mengatasi digitalisasi pada PT Telekomunikasi Indonesia menyebabkan pelanggan fixed broadband IndiHome naik 72,2% menjadi 5,1 juta pada akhir tahun 2018. Selain itu, pendapatan Telkomsel hanya mengalami penurunan sebesar 4,3% dari penurunan industri sebesar 7,4%. Hingga akhir 2018, perseroan mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 130,8 triliun rupiah, tumbuh positif sebesar 2,0%, meski lebih rendah dibandingkan 2017. Selain itu, pendapatan bisnis digital perseroan yang meliputi konektivitas broadband dan layanan digital tumbuh 23,1%. Sehingga kontribusi bisnis digital di tahun 2018 naik menjadi 63,0% dari 52,1% di tahun 2017. Perusahaan terakhir yang akan kita bahas adalah perusahaan SoundCloud. Untuk pembahasan profil,
Isu dan problem solving dari perusahaan SoundCloud akan dijelaskan oleh Nilam Nur Anissa. Untuk Nilam Nur Anissa, dipersilahkan. Profil perusahaan. Perusahaan SoundCloud adalah usaha swasta yang merupakan sebuah platform distribusi suara secara online yang memungkinkan kolaborasi, promosi, dan distribusi dari rekaman suara. SoundCloud pada awalnya di Stockholm, Swedia, tetapi didirikan di Berlin, Jerman pada bulan Agustus 2007 oleh desainer suara Alex Jung dan musisi Eric Walworth. Fitur utama dari SoundCloud adalah memungkinkan seniman mengupload musik mereka dengan URL khusus, yang dimana hal ini kontras dengan MySpace yang hanya memposting musik di situs MySpace, dengan membiarkan file suara yang akan tertanam di mana saja. SoundCloud dapat dikombinasikan dengan Twitter dan Facebook untuk membiarkan anggota menjangkau khalayak yang lebih baik. Isu Sustainability and Customization. Situs streaming audio SoundCloud telah mengumumkan bahwa perusahaan merumahkan 173 karyawan dan perusahaan yang dibangun CEO Alex Jung ini juga menutup 2 kantor di London dan San Francisco. SoundCloud menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai langkah pemotongan biaya untuk memastikan jalan menuju kesuksesan jangka panjang dan independen. Perusahaan yang dibangun di Berlin pada 2008 ini masih akan melanjutkan operasional di Berlin dan New York. Menurut Jung dalam emailnya yang dikirim kepada para staf, dengan mengurangi biaya dan melanjutkan pertumbuhan pendapat, kita berada di jalan menuju profitabilitas dan mengendalikan masa depan SoundCloud. SoundCloud sendiri sebenarnya memiliki basis pengguna besar sejumlah 175 juta pengguna di 190 negara. Namun, startup ini menghadapi masalah profit dengan model bisnisnya. Lebih dari setahun, SoundCloud dikabarkan merugi. Penyebab masalah finansial adalah karena perusahaan sering menggunakan fasilitas mahal, termasuk kantor mewah di dunia. Selain itu, sedikitnya akun premium juga menjadi penyebabnya. Problem solving. Untuk mengatasi masalah finansial, sebenarnya SoundCloud telah didekati Twitter dan Spotify. Namun hingga kini, akuisisi tersebut tak kunjung rampung. Mengutip TechCrunch, sejauh ini diketahui tidak memiliki cukup dana untuk menutup utang-utang di periode sebelumnya. SoundCloud sendiri telah membuat banyak upaya untuk menjaring keuntungan. Saat ini, mereka berfokus pada pelanggan yang mengakses konten premium. Mereka juga memiliki tingkatan khusus untuk pencipta konten dan iklan. Sayangnya, hingga kini perusahaan kerap tutup mulut dan sama sekali tidak ada kejelasan berapa banyak pengguna premium atau seberapa besar iklan berkontribusi untuk perusahaan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Zulfia Karim. Data dukung. Perusahaan SoundCloud memiliki batas kredit 70 juta US dollar pada Maret 2017 lalu untuk memastikan bisnis terus beroperasi. Mengingat manajemen masih harus menutup putaran pendanaan yang diyakini berada di kisaran 100 juta US dollar. Penutupan kantor dan pemecatan karyawan sendiri bisa diartikan dua hal, yaitu dana tidak pernah ditutup dan atau investor mempertimbangkan menetapkan beberapa kondisi baru pemotongan biaya operasional. Alur supply chain management perusahaan SoundCloud. Supply chain management atau disingkat SCM merupakan sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Berdasarkan perspektif struktural, sebuah supply chain management merujuk pada suatu jaringan yang rumit dari hubungan di mana organisasi mempertahankan dengan partner bisnisnya untuk memperoleh bahan baku produksi dan menyampaikannya kepada konsumen. Dalam kasus ini, karena SoundCloud merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan SoundCloud merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja dari perusahaan SoundCloud ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami, karena kelompok kami juga masih sama-sama belajar. Jika ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.